Bandara Internasional Minangkabau atau disingkat BIM adalah bandar udara bertaraf internasional utama di Provinsi Sumatera Barat yang melayani penerbangan untuk kawasan metropolitan Palapa. Bandara ini berjarak sekitar 24 km dari pusat kota Padang dan terletak di wilayah Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ketaping juga punya pantai indah. Pantai di Katapiang lebih asri dan masih alami dengan pepohonan yang rimbun dibanding dengan pantai lain di daerah kota Padang. Keunikan lainnya adalah nagari Katapiang ini merupakan satu dari dua nagari yang berulayat di Kabupaten Padang Pariaman. Pucuk ulayat dipegang oleh seorang raja yang bergelar Rajo Sampono. Apakah Anda tahu kalau negeri Ketaping tempat bandara ini berada? Punya sejarah panjang sebelum bernama Ketaping? Saya Bay Paskan Chanel, writer Syamsul Arizal, mencoba menelusuri sejarah panjang nagari yang indah di Kabupaten Padang Pariaman ini. Karena sangat menarik untuk dibahas, Ketaping dengan nagari ulayatnya, serta asal-muasal gelar yang dipertuan Rajo Sampono yang masih aktif sampai saat ini, dan apa hubungan sejarahnya dengan orang-orang di nagari Sungai Sariak Tujuakoto? Digali dari berbagai sumber dan buku, saya hidangkan untuk Anda. Rajo Sampono di Ketaping punya kedudukan tinggi di ulayat, memiliki kekuasaan yang hampir mirip dengan Sri Sultan Hamengkubuwono yang memimpin di daerah Yogyakarta. Perbedaannya adalah dalam melaksanakan tugasnya sebagai penguasa, Rajo Sampono dibantu oleh para pemimpin Datuak suku dan seorang Bundo Kanduang. Dulu, pergejolakan dan pertempuran hebat sempat berlangsung beberapa tahun antara nagari Tujuh Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman dengan 9 orang rajo yang dipimpin oleh Mankuto Rajo Sulaiman dari nagari Paninggahan, Saniang Baka, Kabupaten Solok. Mereka dengan kesaktiannya berupaya merebut wilayah 3 nagari yakni nagari Nan Sabaris, Ulakan Tapakis dan Paruangan, Katapiang. 9 orang rajo tersebut diantaranya Mangkuto Rajo Sulaiman, Rajo Basa, Rajo Malako, Rajo Malakewe dan Rajo Batuah. Sebelumnya, perebutan wilayah antara penduduk asal Rantau Piaman dan Rantau Solok tersebut tepat berada di Bandara Internasional Minangkabau atau BIM di Kecamatan Batang Anai, hingga sampai ke Nagari Gadua, Kecamatan Enam Lingkung. Daerah tersebut khususnya di Nagari Paruangan, Katapiang, sebelumnya sudah ditempati masyarakat suku Nias yang sempat dibawa oleh tetua adat Ninik Moyang orang Minangkabau terdahulu. Berbagai frase mereka bertahan dan hidup dari generasi ke generasi. Puncak perebutan wilayah, menurut catatan sejarah Bahrun Rangkayo Rajo Sampono keempat, sekitar tahun 1820. Salah satu tetua adat yang sudah berada di Nagari Paruangan meminta bantuan kepada daerah Darek, termasuk beberapa rajo dari Nagari Paninggahan, Saniang Baka, Kabupaten Solok, untuk melawan kekuasaan rajo-rajo dari 7 Koto Sungai Sariak. Dengan kesaktian dari 9 raja tersebut wilayah 3 nagari berhasil direbut dan dikuasai. Setelah berhasil memiliki dan menguasai wilayah, Mangkuto Rajo Sulaiman sebagai pemimpin pertempuran dan telah menjadi tetua adat, melakukan pembagian wilayah secara merata kepada para tokoh-tokoh pertempuran. Mangkuto Rajo Sulaiman sendiri memilih wilayah Nagari Paruangan dengan wilayah paling luas dan paling angker. Daerah dipenuhi hutan rimba dan rawa-rawa disertai hewan buas. Untuk membuka lahan, Mangkuto Rajo Sulaiman meminta bantuan tenaga dari suku Nias, sebagai suku yang terkenal berani pembuka lahan dan membabat hutan rimba dahulunya. Bahkan seorang nahkoda kapal anak buah Mangkuto Rajo Sulaiman, sempat menjemput beberapa puluhan orang warga suku Nias dengan kapal pincalang, membantu Manaruko atau pembukaan lahan baru sehingga menjadi perkampungan. Karena terkenal sakti dan pemimpin yang arif serta bijaksana, rajo-rajo lainnya memberinya gelar Mangkuto Rajo Sulaiman menjadi Rajo Sampono. Gelar tersebut terus melekat dan berlanjut hingga ke generasi berikutnya. Nagari Paruangan pun berubah menjadi Nagari Katapiang karena banyak ditumbuhi pohon katapiang, terutama di sepanjang pantai. Menurut Bahrun Rangkayo Rajo Sampono sebagai generasi keempat, sesuai pituah atau pepatah orang tua dahulu, adat di Nagari Katapiang, hutan sakalek-kalek hutan limbago banyak gatah. Koto Piliang inyo bukan, bodi caniago inyo antah, tapi tapakai kaduonyo. Sejarah lahirnya Nagari Katapiang setelah memenangkan Perang Manunjun si Batang Panjang, paham kelarasan Koto Piliang sendiri dipimpin langsung Panghulu Rajo Sampono atau Mangkuto Rajo Sulaiman. Sedangkan kelarasan Bodi Caniago terdapat 6 suku pecahan yakni suku Caniago, Tanjuang, Jambak, Guci dan Panyalai. Sedangkan Panghulu dan suku pertama di Nagari Katapiang tersebut yakni suku Tanjuang, Koto dan Panyalai.
Setelah terjadi pertumbuhan pesat dan lahirnya perkampungan-perkampungan baru dari adanya perantauan ranah pesisir selatan, perkembangan persukuan dan wilayah pun semakin luas pula. Banyak perantau melakukan tradisi malakok, yaitu tradisi yang melekatkan diri dengan sebuah suku atau penduduk pribumi agar dapat diterima oleh masyarakat setempat. Budaya malakok memiliki persyaratan yakni sesuai pepatah, hinggok mencakam tabang basi tumpu, dima ranting dipatah di sinan air disauk, dima bumi dipijak di sinan langit dijunjung, cupak diisi limbago dituang, adat yang datang dan adat yang menanti. Artinya, suatu kaum yang berkeinginan malakok dengan harapan dapat tinggal dan hidup ke sebuah daerah harus memenuhi segala permintaan yang diinginkan oleh penduduk setempat, penduduk asli. Baik itu berupa permintaan barang, uang atau hewan ternak. Demikian sejarah berdirinya Nagari Katapiang dalam Ulayat Rajo Sampono. Salam hormat saya untuk keluarga pewaris beserta semua masyarakat Ketaping, nagari seribu pesona dan penuh dengan sejarah. Dokumenter ini saya referensi dari yang diceritakan masyarakat Ketaping sendiri, Wikipedia dan bangunpariaman.com. Wassalam.